أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tibtum mataba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita sampaikan pujian serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan pada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat 31 ya. Betul? 31 kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ay kalla ma hakadha yanbaghi an yakuna al-amr. Fahuwa raddun linkibabihim 'ala ad-dunya wa jam'ihim laha fa inna man fa'ala dhalika yandamu yawma tadukkul ard. Wa la yanfa'u an-nadam. Kalla raddun, sebuah bantahan atau penolakan tentang asumsi yang diasumsikan sebelumnya, bahwa kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya terkait dengan apa, dari mulai la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Semuanya terkait dengan apa? Dengan harta. Maka kata Imam Qurtubi, semua kecenderungan terhadap dunia yang membuat pada akhirnya kita mengumpulkan harta, jam'ihimla, dikumpulkan harta, pada akhirnya man fa'ala dzalika yandamu yauma tadukkul ard, ay la yanfa'un nadam. Pada akhirnya akan menyesal saat tiba dengan tiba-tiba, saat kedatangan kiamat itu secara tiba-tiba. Dakka tadukkul ard, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika bumi diguncangkan berkali-kali. Dakkan dakka artinya marrah ba'da marrah, satu kali terus ya, gempa yang bersusul-susulan, goncangan yang ya tidak ada habisnya ya. Sebenarnya bumi selama ini sudah bergoncang dan selalu bergoncang kan? Cuman bedanya ada yang kita rasakan, ada yang tidak. Kalau masih di bawah 3 skala Richter kan aman gitu ya. Sudah mulai 4 sudah mulai terasa. 5 lumayan lah tuh. 6, 7, wah itu luar biasa. Ya 8 bisa efek menghancurkan luar biasa itu. Kalau terjadi di laut, 7 saja sudah bisa mengakibatkan tsunami kan. Tapi yang 1, 2, 3 itu sering sebenarnya. Bahkan gempa susulan itu ya bersusul-susulan memang. Nah, kita sebenarnya diingatkan dengan kondisi itu selama berada di atas muka bumi. Allah ingatkan misalnya dalam surat Al-Mulk, ya, a'amintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur.
Ya, kata Imam Qurtubi ada 3 tafsirnya di situ kan. Apakah kalian masih merasa aman dari yang ada di langit? Maksudnya Allah. Atau apakah kalian masih merasa aman dari yang ada di langit? Maksudnya malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril malaikat yang al-malakul muwakkalu bil azab. Malaikat yang ditugaskan menurunkan azab itu malaikat Jibril. Ya, jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, setelah Rasulullah tidak lagi ada, kan nggak ada Nabi dan Rasul, Jibril kerjanya ngapain? Ya, apa pensiun dia jadi malaikat misalnya gitu? Jibril kerjanya apa? Menurunkan azab. Kalau seandainya kemarin di Sumatera Utara, kalau seandainya kata Allah itu azab, berarti yang nurun itu Jibril. Ya, Jibril menugaskan malaikat-malaikat karena dia komandannya kan. Ya, jenderal besarnya para malaikat itu Jibril. Nah, apakah kalian tidak takut dengan Jibril? Atau apakah kalian tidak takut dengan yang menciptakan semua yang di langit? Bahwa an yakhsifa bikumul arda. Bumi itu gampang saja, bukan hanya bergoncang, tapi khasaf. Bahkan berbalik, berputar. Khasaf. Yang dalam sejarah panjang umat manusia, terjadinya khasaf itu kan disebutkan dalam Al-Quran itu 2 kali. Satu terkait dengan kaum Nabi Lut. Satu lagi terkait dengan siapa? Qarun. Di mana bumi dibalik. Ya. Bahkan ya, kalau manusia yang masuk ke dalam tanah itu, kata Imam Qurtubi, ya, zahab wal maji, dia pergi dia datang, dia pergi dia datang. Maksudnya apa? Ya. Seperti di blender gitu, muncul ke atas, hilang lagi, muncul ke atas, hilang lagi. Nah, guncangan bumi itu bukan hanya berguncang kita yang ada di atasnya, tapi bumi pun bisa berguncang sampai terbalik. Khasaf namanya. Dan kalau hari itu sudah tiba, yang ada apa? Hanya penyesalan. Wala yanfa'un nadam. Dan kalau sudah hari itu terjadi, maka penyesalan pun adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Sehingga orientasi jam'ul amwal, mengumpul-ngumpulkan harta itu, Allah ingatkan dalam surat ini. Ya. Apa yang kita cari kalau hanya sekedar validasi? Ya. Kalau kita mengingat betapa cepatnya orang melupakan kita setelah kita meninggal dunia, maka apa manfaatnya ketika hidup mencari validasi manusia? Sementara ketika meninggal dunia pun mereka begitu cepat melupakan kita. Ya. Cepat sekali. Ya. Malam pertama saja sudah mulai ketawa-ketawa. Ya. Yasinan malam pertama, habis yasinan sudah mulai ketawa-ketawa. Malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-7. Ya. Malam ke-14 misalnya, malam ke-40 misalnya, atau bagaimanapun lah cara mengingatkannya kembali. Tapi rohnya nggak dapat, soulnya spiritnya nggak dapat. Kalau hanya sekedar untuk seremonial saja. Begitu cepat dilupakan. Sekali ingat kapan? Kalau menjelang Ramadan, ziarah kubur dulu. Nanti Lebaran, ziarah kubur lagi. Pun hanya beberapa menit, pulang. Maka penyesalan terbesar yang diingatkan melalui ayat ini adalah penyesalan ketika segala cara kita lakukan di dunia untuk hanya sekedar mengumpulkan harta, disebabkan karena tuhibbunal mal hubban jamma, akibat kecintaan kepada harta yang begitu amat sangat menyandera kita.
Ya. Saya diajarin guru saya tuh, kita orientasinya itu bukan bagaimana memikirkan uang yang keluar, tapi berpikirlah bagaimana uang itu bisa masuk. Kalau keluar malah lepas saja, nggak usah dipikirin katanya. Tapi harus kita pikirin gimana uang itu bisa masuk. Kata beliau, ya. Artinya apa? Kalau untuk mengeluarkan di jalan Allah nggak usah mikir-mikir. Tapi gimana caranya kita berpikir supaya bisa banyak masuk sehingga banyak keluar lagi? Apa kata Imam Syafi'i? Ya, harta itu ibarat air. Kalau tidak dibiarkan mengalir, maka sebagaimana air yang tidak mengalir, dia hanya akan mengundang apa? Bau, kemudian tidak menyehatkan, kemudian akan berubah warna, ya, kemudian akan merubah kejernihan. Air dalam tandon, buka, ya, sebelum dia dialirkan ke keran-keran sampai kemudian ke kamar mandi kita. Isi tandon bagaimana itu? Keruhnya iya, buteknya iya, kadang baunya iya, ya, selama belum pakai filter sampai ke bawah, ya, kotornya iya, campuran pasirnya iya, macam-macam. Maka semakin dia tidak dialirkan, maka semakin mengundang bau. Bahkan bisa jadi menjadi tempat yang paling betah bagi apa? Bagi hewan-hewan yang kotor. Entah kecoaknya mungkin, entah tikusnya mungkin, entah berapa cacing-cacingnya mungkin, dan lain sebagainya. Tapi ketika air dibuat mengalir, maka hal itu tidak akan terjadi. Sebagaimana seorang mukmin, kebaikannya ada ketika dia selalu bergerak. Ketika dia diam saja di tempatnya, kemungkinan akan apa? Banyak keburukannya. Dengan tangannya, dengan handphonenya, dengan dia duduknya, dengan dia tidurannya, ada aktivitas kebaikan. Maka berdiam atau mendiamkan harta, mengumpul-ngumpulkan, menumpuk-numpukkan, menyimpan-nyimpan, menjumlah-jumlah, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kumpul-kumpulkan, dihitung-hitung, dibilang-bilang. Ya, rajin ke ATM cuma ngelihat saldo doang. Ya. Udah masuk belum ya? Udah masuk belum ya? Ya. Kalau enggak mau saling maaf-maafan gitu ya. Dia minta maaf, kita maafin dah kan gitu ya. Maaf saldo kurang cukup misalnya. Ya. Habisnya kita nggak pernah maafin orang lain kan? Sekali maafin mesin ATM gitu. Ya. Saya maafin ente gitu. Tapi nggak pernah tuh. Bagaimana jari jemari jempol kita misalnya ada pergerakan untuk mengeluarkan, menyalurkan, kemudian misalnya menginfakkan, mensedekahkan dan sebagainya. Tuhibbunal mal hubban jamma. Ya. Bahkan sampai kita ingat di pekan lalu harta warisan dimakan, hak anak yatim tidak kita kasih. Ada orang miskin kita nggak mau ngeluarin ngasih makanan kepada mereka, benar-benar dikip saja sendiri, simpan semua, simpan. Ya. Allah ingatkan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, hati-hati, karena kedatangan kiamat itu tiba-tiba. Ya, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Israfil pun nggak tahu, Israel pun nggak tahu kita mati di mana. Israel nggak tahu. Israfil nggak tahu kapan dia niup sangkakala, nggak tahu. Karena ilmu kiamat hanya milik Allah. Luqman 34. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Hanya di sisi Allah ilmu tentang kiamat itu, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang menampakkan tentang ilmunya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jamaah sekalian, waddaqu al-kasru waddaqu ay zulzilatil ard. Ketika bumi bergoncang, zulzilat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, maknanya sama dengan idza dukkatil ardu dakkan dakka. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, maknanya idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ay hurrikat tahrikan ba'da tahrik. Digoncangkan, terus digoncangkan lagi gitu. Nggak pernah berhenti. Ya.
Siapa yang pernah melihat ada orang main apa itu di dunia fantasi yang puter-puter di macam-macam apa tuh? Apa nama permainannya itu, Pak? Puter-puter di atas gitu ya. Apa tangan tinggi apa itu namanya itu? Itu pulang-pulang apa itu? Puyeng kan? Muntah-muntah, mabok-mabok lah itu kan gitu ya. Bayangin begitu. Wah, bolak-balik, kocok-kocok, kemudian digoncangkan sama Allah Subhanallah. Ya. Allah mengatakan misalnya ya ketika awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa rahman. Apa kita Imam Qurtubi ketika menjelaskan tafsir itu? Tidakkah mereka melihat bagaimana tentang burung? Kama dhallala ar-rih lit-tayr, kama dhallala al-ardha lil-insan fadhallala ar-rih lit-tayr. Sebagaimana Allah menundukkan bumi ini untuk manusia, maka Allah juga menundukkan angin itu untuk burung. Nggak ada ceritanya, Pak, burung itu jatuh gara-gara ketiup angin, tuh nggak ada. Burung mati gara-gara ketiup angin gitu misalnya. Justru dia bisa berselancar dengan angin itu. Nggak ada ceritanya ikan matinya tenggelam di air gitu. Kenapa? Karena Allah tundukkan air itu untuk ikan. Allah tundukkan yang namanya angin itu untuk burung. Sebagaimana Allah tundukkan bumi itu untuk manusia. Walladzi ja'ala lakumul arda zalula. Jadi kalau ada angin membunuh burung, kalau ada kemudian air laut mematikan ikan, dan kalau ada bumi mematikan manusia, berarti ada sesuatu. Apa sesuatunya, Pak? Ada kerusakan di sana. Contoh, polusi udara. Polusi udara, burung yang biasanya di langit ini ngelihat udaranya seger, sekarang ngelihat udara di langit gimana? Kata burung udah mulai hitam nih, yang gitu ya. Nah, waktu kita kecil dulu kita sering lihat ada burung terbang, ramai. Sekarang lihat burung terbang itu kayak jarang. Tiap sore main burung dara juga lepas, kejar. Sekarang siapa yang main burung dara? Burung dikandangin semua, disangkarin semua, main cuman buat adu suara sama adu balapan doang. Yang terbang ini kita ajar. Ya, udara makin rusak. Ikan mati di laut banyak gak? Banyak. Gara-gara apa? Mikroplastik, racun, ya, pukat harimau, gitu kan? Ketika laut rusak, yang awalnya laut Allah tundukkan buat ikan dan semua hewan laut, akhirnya hewan laut di laut mati, Pak. Burung di udara mati, manusia di bumi mati. Kenapa? Yang awalnya Allah bilang huwallazi ja'ala lakumul arda zalula, bumi itu Allah tundukkan tenang sebagai fasilitas dari Allah buat manusia supaya berjalan di muka bumi dengan nyaman. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi, biar bisa nyari rezeki. Tapi ya gara-gara itu apa? Sekarang apa yang terjadi di bumi ini? Orang mati gara-gara hidup di bumi mana? Mati kena longsor, mati kena banjir, mati kemudian karena apa? Gunung meletus, mati kena badai, mati segala macam. Bumi berbalik, khasaf terjadi di Palu waktu itu, likuifaksi. Berarti ada kerusakan nggak di bumi? Ada. Kerusakan di laut membuat ikan mati, kerusakan udara, angin membuat burung-burung pada kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan kemudian habitatnya. Dan manusia ketika Allah bilang di atas bumi kami mudahkan mereka, kami tundukkan bumi untuk manusia, nyatanya banyak yang Allah azab gara-gara di atas bumi ini. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, ashabul Rasi, ashabul Aikah, ashabul Madyan, ashabul Fil, ya, semua ini sudah Allah berikan azab kepada mereka dulu. Berarti ada kerusakan yang hadir di atas muka bumi. Dan salah satu kerusakannya disebabkan oleh apa? Oleh harta yang disimpan. Ya. Harta yang tidak berputar.
Ada salah seorang profesor di India, namanya Profesor Gupta. Beliau meneliti 51 negara berkembang. Ingin menjawab sebuah pertanyaan, sejauh mana ya di negara berkembang itu efek dari uang ini terhadap angka kriminalitas, efek kesejahteraan itu terhadap kriminalitas. Ternyata di 51 negara berkembang, dan salah satu yang diteliti adalah Indonesia, ya, ternyata angka kriminalitas itu meningkat ketika uang itu tidak berputar, hanya ada di kalangan elit saja. Kenapa ada pencurian, Mbak? Karena orang nggak punya duit kan? Uangnya berputar tidak? Tidak berputar. Kenapa tidak berputar? Disimpan. Tuhibbunal mala hubban jamma, cinta sama harta disimpan, ditumpuk. Kayaknya baru sekarang kita dapat informasi, Pak. Ada orang nyimpen duit berapa triliun di rumah kemarin. Ya. Ada yang tahu beritanya nggak? Nyimpen duit di rumah berapa triliun itu dia? Kok bisa gitu? Terus nggak ada yang tahu lagi, misalnya istri nggak tahu dan seterusnya, mau disimpan di mana itu? Ya. Itu segede mana itu gudangnya gitu ya. Kita ingat langkahnya Menteri Keuangan kemarin, Pak Purbaya. Beliau taruh duit 200 T ya, kalau nggak salah, di perbankan kan. Siapa yang muji pertama? Seingat saya orang Muhammadiyah, pengurus pusat. Kata beliau, inilah yang disampaikan dalam Al-Quran. Hatta la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Duit itu harus berputar. Jangan disimpan. Kebijakan menteri sebelumnya kan disimpan berapa 400 T ya di bank sentral itu. Beliau ambil 200, beliau sebar di bank, walaupun penyerapannya juga ternyata jadi pertanyaan kan. Ya, daya beli berkurang dan seterusnya. Artinya yang menghasilkan kerusakan di muka bumi sehingga membuat terjadinya gempa tadi, ya, terjadinya kemudian air laut bisa membunuh binatang-binatang laut, terjadinya kemudian angin bisa membunuh bahkan burung yang harusnya dia bisa berselancar dengan sayapnya tadi. Allah katakan, awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun, digenggam sama Allah, tidak akan jatuh, tapi ada burung jatuh. Napasnya ada ngos-ngosan, udaranya nggak segar lagi. Ada kerusakan di udara, ada kerusakan di laut, ada kerusakan di bumi. Siapa yang bikin kerusakan di bumi jamaah sekalian? Manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan manusia. Dan faktor yang membuat kerusakan itu hadir adalah uang, harta. Baik cinta kepada harta, baik zalim terhadap hak harta orang lain, anak yatim, orang miskin tadi, tidak dibuat berputar hartanya, hanya sekedar untuk memberikan makan kepada mereka. Warisan mereka kemudian dimakan juga, padahal uang itu harus berputar di mereka, anak yatimnya. Anak yatim dia tidak diberikan hak mereka, tut'imun wa kalla ya la tukrimunal yatim, tidak dimuliakan posisi mereka. Ya. Bahkan wailul likulli humazatil lumasal ladzi jama'a malahu wa'adda, dikumpul-kumpulkan, dihitung-hitung, disimpan-simpan saja. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, benar-benar cinta kepada harta itu berat sekali, konsekuensinya berat. Ya. Jadi orang kaya boleh, bukan nggak boleh. Ya, walaupun Nabi berdoanya, ya Allah, wafatkan aku sebagai orang miskin. Ya. Miskin di dunia. Dalam konteks nggak punya apa-apa. Kenapa? Kalau kita bilang Nabi hidupnya kaya nggak Pak? Kaya. Umur 25 tahun melamar Siti Khadijah, maharnya berapa ekor unta? Ya, macam-macam. Ada yang bilang 25, dia bilang 100 ekor unta. Kalau 25 ekor unta aja berapa duit itu? Ya. Satu ekornya 50 juta. Berapa 25 Pak? Hah? 25 kali 5 berapa? 1,25 M kan? Umur 25 tahun, maharnya 1 M.
kaya. Beliau ketika menjelang wafatnya, beliau kurbannya berapa ekor kambing? Yang disembelih oleh beliau 63, sisanya dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Kurbannya banyak, kaya. Tapi kekayaan itu sekali lagi adalah bukan untuk mencari validasi manusia. Dan efek dari kekayaan punya efek domino terhadap kerusakan baik secara mental pribadi, menjadi orang yang pelit, kemudian bakhil, apalagi koret, medit, kedekut, ya. Pokoknya binnya banyak ini. Pelit, medit, koret, bakhil, kedekut, gitu kan? Atau bisa melakukan kerusakan dan pengerusakan terhadap baik alam ataupun kemudian kerusakan secara non fisik di tengah-tengah masyarakat. Ya. Orang yang punya uang bisa nggak menghadirkan kerusakan? Bisa. Dia mau bikin apa aja bisa kok. Yang ujungnya menghadirkan kerusakan. Dia bikin misalnya katakanlah diskotik, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak dia bikin lokalisasi prostitusi? Bisa. Bisa nggak bikin hotel prostitusi terselubung? Bisa. Bisa nggak kemudian dia bayar untuk bisa bikin ya kedai khomer misalnya? Bisa. Bikin kerusakan bisa dengan harta. Maka harta punya potensi itu. Ya kayak apa? Pisau bermata dua gitu kan jadi. Ya. Orang mau berzina punya harta. Bisa pergi ke Alexis zaman dulu kan, punya duit. Ya. Kalau nggak punya duit bisa nggak berzina? Bisa juga, cuman ke gang-gang doang bisanya. Sama-sama bisa. Mau bikin dosa, bikin kerusakan dengan uang bisa. Ya. Beli hukum bisa nggak pakai duit? Bisa. Ya. Bahkan mengambil hak orang lain bisa nggak? Bisa. Wah ini piru kan begitu. Jadi efek harta ini luar biasa. Yang kalau kita baca ayatnya hanya kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingat ketika bumi berguncang, tapi bumi ini masalahnya sekali lagi Allah sudah katakan bumi itu kami jadikan tunduk untuk manusia. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Harusnya bumi itu berbuat baik buat kita. Tapi kenapa bumi tanda petik ngamuk? Ya. Kenapa bumi kemudian ngeluh sama Allah? Akibat kerusakan yang dibuat di atasnya. Ya. Itulah yang menghadirkan goncangan, kemudian amukan, kemudian juga zilzal, gempa dan seterusnya. Khosaf, likuifaksi, berbaliklah tanah dan sebagainya. Malah kalau bahasa khosaf dalam surat Al-Mulk itu secara detil Imam Qurtubi mengatakan peristiwa khosafnya bumi, berputarnya bumi, berbaliknya bumi dari atas ke bawah, bawah ke atas itu bisa dipastikan hanya akan terjadi jika ada dua perbuatan. Satu adalah perbuatannya kaum Nabi Lut. Yang kedua adalah perbuatannya Qarun. Selama di tengah-tengah masyarakat ada orang-orang yang kelakuannya seperti kaum Nabi Lut, dan selama di tengah-tengah masyarakat ada orang yang karakternya seperti Qarun, hati-hati bumi akan berbicara. Bumi akan berguncang, bumi akan bersikap. Qarun kira-kira tabiatnya bagaimana, Pak? Apa yang melekat pada Qarun? Harta. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini dapat ini semua karena ilmu saya. Kisah Qarun kisah yang pamer kunci. Kisah Qarun kisah yang orang pelit luar biasa. Ya. Kalau pamer kunci ini bahasa kitanya flexing. Hati-hati kalau masyarakat udah pada flexing. Ini karakter Qarun ini, Pak. Apa-apa sekarang flexing. Punya mobil flexing, punya rumah isi rumah flexing. Ya, motor ini flexing. Ya, dulu saya masih ingat orang pamer apa? Pamer saldo ATM. Ya. Masuk ke mesin ATM, bikin jadi konten kreatornya bikin pamer saldo ATM. Ya.
Apa-apa unboxing ini, unboxing itu. Acara-acara dibikin kontennya, semua bikin konten. Ujungnya apa? Pamer. Jangankan bumi marah, Pak. Orang yang berada di atas muka bumi pun marah kan kemarin. Ya, kalau di Indonesia kejadian lah itu. Ya, akhir Agustus yang lalu. Kemudian merembet kemana itu? Sri Lanka atau Bangladesh kemarin itu yang Sri Lanka ya? Nepal. Merembet terus. Orang nggak suka dengan flexing. Allah nggak suka dengan Qarun. Bumi pun akhirnya menenggelamkan Qarun, dimakan semuanya. Bahkan kalau kita terjemahkan dalam tafsirnya itu, manusia kalau sampai terjadi bumi khasaf, manusia itu seperti di blender. Sampai hilang. Ya. Namanya nasi kalau udah dikunyah, nasinya hilang. Ayam yang keras kalau udah dikunyah lembut. Manusia kalau sudah masuk ketika bumi terjadi khasaf, maka manusia udah kayak bubur nanti itu. Ya. Jadi azab Allah terkait dengan bumi ketika terjadi penyimpangan seksual di atas muka bumi dan ada orang-orang yang karakternya seperti Qarun. Ya. Di Depok ini di satu kecamatan ada salah satu yang ditokohkan di tengah masyarakatnya. RW-nya cerita sama saya. Kemudian punya penyimpangan orientasi seksual. Ya. Anak-anak SD, SMP itu dikasih hadiah ikat pinggang. Terus mau dipakein, dibuka bajunya, digerayangin begitu. Ketahuan, akhirnya diusir. Daripada kita yang kena azab, Ustaz, mendingan kita kasih pilihan, ente pergi sekarang dari sini. Ya. Sayangnya dia tokoh. Ya. Saya kenal pula lagi kan gitu. Ya. Cuma karena aib kan nggak bisa kita buka. Artinya apa? Saya katakan kepada RW-nya, tindakan Pak RW udah betul. Kenapa? Kalau sampai ada orang yang melakukan itu, apalagi sampai berhubungan badannya laki dengan laki-laki, na'udzubillah min dzalik, seperti kaum Nabi Lut, maka khasaf. Dan juga kelakuan seperti Qarun itu. Itu yang membuat kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dan pada surat ini kaitannya dengan harta. Harta yang menghadirkan kerusakan, yang membentuk mentalnya, mental Qarun, sehingga menjadikan bumi idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ujungnya menyesal. Tapi hari itu sudah tidak ada manfaatnya lagi segala penyesalan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, makna dakkan dakka berikutnya adalah Al-Imam Al-Mubarrid mengatakan ay ulsiqat wa dhahaba irtifa'uha. Ilsaq artinya menempelkan, mengaitkan, sampai kemudian irtifa'nya bumi ini hilang. Maksudnya apa? Ya, kalau bahasa kitanya ya, ambles. Kalau sesuatu sudah terguncang, ya bawahnya tidak kuat lagi, ujungnya ambles. Contoh, ada pohon, Pak, kita goncang-goncangin pohon itu. Kira-kira apa yang terjadi pada tanahnya? Hasil goncangannya kan ini kan. Nah, itu makna dakka. Sehingga tanah yang bagian atasnya kemudian menjadi hilang. Sampai kemudian kita bisa nyabut pohonnya gitu. Kita goncangkan saking kerasnya. Nah, dhahaba irtifa'uha, ketinggian permukaan tanahnya itu menjadi hilang. Artinya apa? Tanah yang awalnya tingginya segini, ketika dia hilang ketinggian tanahnya, maka semakin rendah. Dhahaba irtifa'uha.
Itu juga makna dakkan, dakka. Kemudian wal jam'u dukkun, ya, bukan dukun ya, dukkun bahasa Arab, bukan dukun bahasa Indonesia, ya. Mengumpulkan itu disebut dengan duk. Artinya kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, ketika bumi, ya, semua yang ada di dalam bumi ini saling dibenturkan satu dengan yang lain. Sama dengan makna jumi'a syamsu wal qamar. Makna jumi'a syamsu wal qamar bukan matahari dan bulan digabungkan, tapi matahari dan bulan ditabrakan, dibenturkan. Maka al-jam'u artinya ad-dukku, dibenturkan, dihantamkan. Ya. Itu terjadi juga. Jadi bukan hanya goncangan, tapi benturan demi benturan di dalam itu yang menghasilkan kemudian getaran dan goncangan. Ya. Dan sekali lagi itu peristiwa yang kalau terjadi, maka semua yang ada di atas muka bumi akan mendapatkan, ya, akibatnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jangan pernah merasa aman terhadap suatu azab yang Allah akan datangkan, bukan hanya kepada orang zalimnya saja, bahkan orang berimannya pun bisa kena ketika kita membiarkan perbuatan dan fenomena itu. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa qila dukkat jibaluha wa ansyazuha hatta stawat. Yang digoncangkan apa? Gunungnya. Ya, seperti tadi saya katakan, pohon-pohon singkong tadi yang punya akar kuat digoncangkan. Maka ketika gunungnya digoncangkan, terjadilah goncangan di gunung. Ketika goncangan terjadi gunung, apa yang terjadi, Pak? Bumi juga bergoncang. Sampai apa? Sampailah kemudian hatta stawat. Sampai bumi kemudian rata. Ya. Kemana gunungnya? Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kalau kiamat nanti gunungnya setelah digoncangkan, maka gunung kemudian diterbangkan seperti anak-anak yang berterbangan. Ihnil manfush, bulu domba. Dan ketika bumi sudah tidak ada penyangganya, ya, tidak ada yang kemudian menstabilkannya, tidak ada pakunya, gitu. Maka otomatis bumi menjadi apa? Ambles. Insida'. Dalam beberapa penjelasan insada'atil ard. Bumi akan ambles sampai ke lapisan ketujuh. Ya. Kalau kita melihat, kalau longsor itu kan cuma apa? Dari atas habis gitu. Tapi bayangkan kalau yang udah di sini ambles lagi ke bawah. Sebab gunungnya sudah tidak ada, gunungnya dicabut-cabutin, dan Allah menjadikan gunung sebagai pasak. Ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autad, sebagai autad, sebagai pasak dia, tiang-tiang yang menyangga bumi tetap stabil dengan kondisinya itu. Ya. Berikutnya, fadhahaba duruha wa qusuruha wa jibaluha wa sairu abniyatiha. Ketika bumi atau gunung sudah digoncangkan, kemudian dicabut dari akar-akarnya, maka semua apapun yang ada di atas muka bumi, semua bangunannya, sairu abniyah, semua bangunan, masjid, istana, kusur, kemudian juga rumah sakit, hotel, apartemen, bandara, pelabuhan, semua, sekolah, semua menjadi rata dengan tanah. Ya. Maka kalau itu sudah terjadi, penyesalan tiada berarti. Dengan harta sebanyak apapun kita nggak bisa menyelamatkan diri. Kita nggak bisa menebus keselamatan diri kita dengan harta yang sudah kita kumpulkan sebanyak apapun. Kalau sudah alam rusak, Pak. Kiamat itu kan kehancuran alam semesta, kan? Mau uang sebanyak apapun nggak akan bisa memperbaiki. Maka jangan sampai mengundang kerusakan alam. Jangan sampai alam ini yang semuanya tentara Allah. Ya, apa kata Allah dalam Al-Mulk? Afaman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafirun illa fi ghurur.
Semua itu adalah tentara-tentara Allah. Dan kalau tentara Allah sudah bergerak, faman yansurukum min dunir rahman, siapa tentara kalian, siapa yang bisa nolong kalian, siapa? Air tentara Allah, langit tentara Allah, awan tentara Allah, angin tentara Allah, ya, laut, sungai tentara Allah, gunung tentara Allah, api tentara Allah. Ya. Dan umat-umat terdahulu ada nggak yang dihancurkan dengan air? Ada. Yang diadab dengan laut? Ada. Yang diadab dengan gemuruh kilat, dengan hujan batu, kemudian dengan apa lagi? Api, dengan kemudian suara yang melengking, dengan bumi yang dibalik. Sudah ada semua. Dengan burung-burung yang membawa batu, sudah. Jadi semua tentara Allah. Afaman hadzal ladzi huwa jundul lakum, semua tentara untuk menghadapi kalian, kata Allah. Ini semua. Bumi ini tentara Allah Subhanahu wa taala semua. Dan kata Allah, faman yansurukum min dunir rahman. Kalian punya tentara apa untuk bisa menolong kalian, kata Allah? Apakah harta? Ya. Makanya ada informasi kalau yang kerusakan alam di akibat banjir Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu, kalkulasi biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki seperti sebelum terjadi kejadian itu minimal 10 tahun. Ya. Dengan anggaran yang full. Nah. Baik. Satu lagi terakhir, tafsirnya dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Kalla idza dukkatil ardu dakkan, maknanya tamuddul ardu maddal adib. Yaitu ketika bumi hanya tersisa sebuah bentangan saja. Tidak ada sama sekali gundukan, tidak sama sekali lembah, semua hanya rata saja. Nggak ada bangunan apapun, nggak ada hutan, nggak ada apapun. Dan itu dimaknai dengan kalla idza dukkatil ardu dakkan. Satu kali, berkali-kali goncangan membuat bumi rata semuanya. Ya. Dan kalau itu sudah terjadi, maka harta tidak ada artinya. Baik, ini bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya ayat ke-22. Ayat ke-22 sudah masuk hari kebangkitan. Ya, jadi kiamatnya nanti hari kebangkitan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.